Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyatuha at-talibat rahimani wa rahimakunallah jami'a. Kaifa halukunna al-yawm? Alhamdulillah inni bi khair. Taib, insyaallah ya banat, fil usbu' al-qadim biiznillah sanakhud al-ikhtibar asy-syahri. Taib. Na'khud al-ikhtibar insyaallah fil usbu' al-qadim. Al-imtihan. Jangan lupa absen ya. Na'am, wasalna huna ya banat. Al-qawaid fi adillah al-asma' was sifat ya. Qawaidun fi adillatil asma'i was sifat. Al-qaidah al-ula bahathna anhu ya, sudah kita bahas. Qaidah al-ula, al-adillatu allati tuthbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya. Kaidah yang pertama tentang kaidah mengenai dalil-dalil asma wa sifat adalah ya, wajib bagi kita untuk menetapkan isim-isim ya, asmaullah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wajib dari kitab Allah, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh menetapkan nama Allah dan sifatnya kecuali berlandaskan dari dalil Al-Qur'an dan sunnah. Taib, kemudian kita semalam sudah membahas tentang ini ya. Wasalna mana, sampai mana kita sini ya? Wa minhu ar-ridha wal mahabbah wal ghadab wal karahah wa nahwiha. Ya, sampai sini. Na'am huna wa mimma lam yarid itsbatuhu. Baik, jamil. Iqra'i Sofi Maghrina, tafaddali. Oh, taib. Sebentar ya. Taib. Kenapa ini bergeser begitu saja ya? Apa karena ada tombol ini ya? Iya iya. Sebentar ya. Oke, jadi saya dari sini saja. Taib.
Wa amma ma'nahu fa imma an yuradu bihi jihata suflin au jihata ulwin tahitu billahi au jihata uluwin la tahitu bihi. Sampai situ? Baik. Iya atau enggak, Sofi Magrina? Tadi Ustazah karena ini. Ya, betul sampai situ. Barakallahu fiik. Ya. Wa mimma lam yarid itsbatuhu wala nafyuhu lafzu al-jihah. Ya, sedangkan yang tidak tercantum ya dalam Al-Qur'an penetapannya atau penafian nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an, tidak ditetapkan ini nama Allah, ini sifat Allah, juga tidak ada penafiannya. Ini bukan nama Allah dan ini bukan isim Allah. Ya, contohnya apa? Contohnya lafaz jihah. Ya, ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, al-jihah tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai nama atau sifat Allah. Ya, juga tidak ada penafian dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwasannya al-jihah bukan nama Allah dan bukan isim Allah. Jadi tidak ada penetapannya, juga tidak ada penafiannya. Maka bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita? Falau sa'ala sa'ilun hal nuthbitu lillahi ta'ala jihah. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, ya, misalnya lafaz jihah, apakah kita bisa menetapkan al-jihah termasuk nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban kita bagaimana? Qulna lahu lafzul jihah lam yarid fil kitabi was sunnah itsbatan wala nafyan. Ya, al-jihah tidak ada tercantum dalam Al-Qur'an dan dalam hadis ya, bahwasannya itu nama Allah. Juga tidak tercantum penafian bahwasannya al-jihah bukan nama dan sifat Allah. Wa yughna anhu ma thabuta fihi ma min annallaha ta'ala fis sama. Ya, maka cukup menggunakan lafaz bahwasannya Allah Subhanahu wa taala fis sama, di atas langit. Al-jihah itu kan artinya arah ya kan? Al-jihah itu artinya arah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ya kan? Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, di atas langit bersemayam. Baik. Nah, maka kalau seperti ini ada nama contohnya al-jihah yang tidak ada penafiannya dalam Al-Qur'an, juga tidak ada penetapannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwasannya itu nama Allah, maka sikap kita bilang langsung bahwasannya ini al-jihah atau apalah, ini tidak ada penafiannya dalam Al-Qur'an, juga tidak ada penetapannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah kalau ini nama Allah. Ya, maka sudah cukup bagi kita untuk menetapkan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di langit, sudah. Wa amma ma'nahu fa imma an yuradu bihi jihah sufla, jihata suflin ya, au jihata ulwin tuhitu bihillah, au jihata ulwin la tuhitu bihi. Baik. Adapun ya kalau makna lafaz al-jihah ya yang dimaksudkan adalah arah. Jihah itu kan artinya arah ya. Afwan, Ustazah nggak bisa, ini Ustazah nggak tahu kenapa kursornya seperti ini. Kalau Ustazah geser ke tengah, kalian perhatikan di tengah ini ada kayak mata angin kan, arah mata angin ya. Ada yang tahu bagaimana ngapainnya? Kalau Ustazah geser kursor Ustazah ke tengah, itu bakal kayak tadi, lari-lari dia.
Maka ustazah enggak cuman ustazah gini dari samping aja, tidak bisa kursor ustazah ke tengah. Ya, jadi kalian kalau yang punya buku silahkan perhatikan bukunya. Kalau tidak ada, lihat layar baik-baik karena enggak usah tunjuk pakai kursor, ya. Nah, kalau seandainya maksud orang yang bilang nama Allah itu jihah, ya, arah, dan yang dimaksudkan adalah jihata suflin. Jihata suflin itu di bawah ya, bawah, arah bawah, atau jihata ulwin, arah atas yang meliputi zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka makna yang pertama, ya, arah bawah, makna yang pertama adalah makna yang batil. Fal awwalu batilun, ya, fal awwal tuh kan fal awwal batilun, makna yang pertama batil. Makna apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala namanya arah ke bawah, maka nama ini batil. Kenapa? Karena limunafatihi li'uluwillahi ta'ala, karena menafikan, karena bertentangan dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta akal sehat dan fitrah dan ijma'. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Kita sepakat itu. Nah, kalau ada orang yang bilang bahwasannya nama Allah al-jihah, arah, dan yang dimaksudkan dia adalah jihata suflin, arah bawah, maka ini pasti batil, tertolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya, dalam sunnah nabinya, kemudian secara akal sehat kita, fitrah kita, dan ijma'. Ya, secara fitrah, orang yang tidak tahu Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arasy, di langit, secara fitrah ketika dia dilanda musibah, banjir dan lain sebagainya, musibah apapun itu, pasti dia melihat ke atas secara fitrah, meminta pertolongan ke atas. Padahal dia tidak tahu atau dia tidak meyakini Allah itu di atas, tapi secara fitrah ketika dia butuh, dia menengadah ke atas, melihat ke arah atas. Ini secara fitrah. Maka orang yang bilang jihah nama Allah, kemudian yang dimaksud dia adalah jihata suflin, ya, arah bawah, maka ini tertolak, batil. Yang kedua, kalau dibilang jihata ulwin, ya, jihata ulwin, arah atas, ya, jihata ulwin tuhitu billah, arah atas yang meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga batil, wasani batil aidan, ya, makna yang kedua ini juga batil. Baik. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala a'zam min an yuhita bihi syai'un min makhlukatihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung, tidak ada sesuatu pun makhluk yang dapat meliputi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, arah atas yang meliputi zat Allah, maka ini batil. Arah itu apa? Makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat meliputi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian makna ketiga, jihata ulwin la tuhitu bihi. Misalnya, jihata ulwin la tuhitu bihi. Ya. Apa itu jihata ulwin la tuhitu bihi? Arah atas yang tidak meliputi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini makna ketiga, hakun.
makna yang benar, li'annallaha ta'ala al-ali fauqa khalqihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wala yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi, dan tidak dapat diliputi sesuatu apapun. Baik. Wadalilu hadhil qa'idah as-sam' wal aql. Baik. Dalil tentang kaidah yang pertama ini bahwasannya kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah kecuali yang telah Allah tetapkan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi penetapan nama Allah, pengambilan nama dan sifat Allah adalah dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Selain dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita menetapkan atau menafikan itu bukan nama Allah, itu nama Allah. Gak boleh. Nah, kita sudah sebutkan dalil-dalilnya yang dari Al-Quran. Walan wa amma sama', afwan, dalil-dalil dari Al-Qur'annya belum kita sebutkan ya. Tadi Ustaz bilang sudah disebutkan. Wa amma sama', dalil kaidah yang pertama tadi yang sudah kita bahas. Kaidah pertama apa? Dalil untuk menetapkan asma dan sifat Allah adalah Quran dan Sunnah. Baik. Mana dalil-dalilnya? Bahwasannya kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kalian dirahmati. Ya, jadi Al-Quran adalah sesuatu yang diberkahi, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mengikuti perkataan Allah dari dalam Al-Quran dan bertakwa. Taib. Kemudian dalilnya lagi, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Ya, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya yang nabi yang ummi. Ya, yang ummi artinya apa? Al-ummi apa artinya? Tidak dapat membaca, ya. Al-ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitab Allah, dan ikutilah dia supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ya, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini untuk kita mengikuti sunnah, ya. Apa-apa yang datang, apa-apa yang disampaikan kepada kalian dari Rasulullah SAW, maka terimalah, dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Kemudian mayyuti'ir rasul faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling, wa ma arsalnaka alaihim hafidha, kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Taib. Wa qauluhu, ya, dalilnya juga fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Baik, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, Fadila Nur kenapa ke sini? Di bawah, teman Ustazah Rizka. Siapa ustazanya? Hah? Khot. Pelajaran apa?
Fikih. Ustazah Fani. Coba tanya lagi sama Ustazah Rizka. Iya. Ini kelas 11 nih, kelas 11 12 ini. Kenapa tadi internetnya bermasalah ya? Iya, kalian pun tadi foto kalian, gambar kalian hilang dari pandangan Ustazah. Internetnya kali ya. Baik. Dalilnya lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila ya. Apabila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada